Jadi di treatmentnya disamain kayak seolah-olah dia memperpanjang gitu ya. Gitu ya. Pembedanya bukan pakai dan atau lagi kata sambungnya. Jadi Hmm, psikolog warga negara Indonesia lulusan luar negeri, kalau yang awal kan dan atau yang hmm, memiliki izin. hmm. Nah, kalau ini psikolog warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan yang memiliki izin dari negara asing, maka diberikan SILP untuk pertama kalinya 5 tahun. Ya, ya, ya. Oke, berarti nah yang ayat 5 aja nih diganti dengan yang itu ya. Tadi ayat limanya di drop dulu aja deh Mas Bayu ya, supaya apa Mas Arya ya. Nah, berarti masa berlaku ini 5 tahun. Hmm, 1, 2, 3 ya. Iya, iya. Ya, jadi ayat 1 STR, SILP diberikan oleh Menteri. Nah, coba tulis dulu di setelah ini ya berarti ya Mas Agung ya, setelah ayat 2 ya. Ayat 3 baru dulu deh, coba deh ayat 3 baru. SILP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2. SLP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 titik 2. Kayaknya tetap harus diurai deh ini Pak Ulu. Ada yang tadi yang dan atau itu akhirnya kita urai di sini nih. Jadi bagi psikolog, sebentar coba rumusannya berarti bagi psikolog warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang belum memiliki izin melakukan layanan psikologi dari negara asing berlaku selama 2 tahun, titik koma atau selama 2 tahun atau berarti itu A ya Mas Arya ya, B-nya huruf kecil aja. Bagi psikolog di copy aja, yang kata belumnya diganti sudah. Tapi dia tidak semata-mata memiliki izin, sebenarnya sudah berpraktik juga harusnya ya, sudah berpraktik di sana juga kan ya. Atau parameternya betul-betul izinnya aja kalau dia mempunyai izin ya, dia nggak berpraktik ya gitu ya, karena susah ya. Ya oke. Ya karena untuk memiliki izin di sana kan juga ada mekanismenya ya, harusnya itu dihargai juga di sini ya. Oke. Yang B-nya berlaku selama 5 tahun. Jadi ya di sini penafsiran dan ataunya ditegaskan di sini ya Pak Ulu ya. Untuk A ini tadi kita memaknai yang awal itu sebagai dan, yang apa atau ya, kalau yang B ini dan gitu. Jadi dia lulusan luar negeri dan sudah memiliki izin. Titik, ayat 3-nya titik. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini pengaturan khusus nih. Jadi berlaku kalau yang untuk WNI lulusan luar negeri yang belum berpraktik atau belum memiliki izin 2 tahun. Kalau yang sudah memiliki izin, dia dapat tambahan nih 3 tahun jadi 5 tahun. Oke, terus ke bawah. Nah ini khususnya ini ya.
Nah, kemudian ini perpanjangan. Kalau yang ayat 6 konteksnya perpanjangan ya. Jadi memang ya sudah kalau perpanjangan SLP yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Jadi kalaupun dia tamannya startnya gitu, karena dia sudah memiliki izin dapat 5 tahun, perpanjangannya kan juga 5 tahun ya. Oke, jadi ayat 6 nggak berubah ya, sama ya. Oke. Ya, begitu Bapak Ibu untuk pasal ini. Kalau masih ada catatan silakan. Silakan Pak Berman. Mungkin redaksional saja Pak Irfan untuk yang penambahan baru untuk layanan psikologi itu mungkin bisa kapital sama induk organisasi profesi himpunan psikologinya dihapus dan induk organisasi profesi saja cuman kapital 4B 4B induk organisasi profesi saja cuman kapital. Induk organisasi profesi. Masuk. Ya. Oke, makasih Pak Berman. Izin Pak Irfan, Silakan Mas Bayu. izin Pak, saya memastikan saja Pak, ini kan di pasal 30 kan dimulai dari STR untuk yang psikolog lulusan luar negeri ya. Pertama adalah mereka mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi psikolog gitu ya Pak. Nah kemudian sama ya Pak, ini prosedur penyesuaian kompetensi psikolog. Nah yang membedakan adalah mereka sudah melakukan, sudah memiliki izin dari negara lain atau tidak gitu ya. Berarti ini dibedakan untuk yang telah memiliki izin dan tidak memiliki izin. Untuk yang telah memiliki, untuk yang belum memiliki izin itu 2 tahun seperti psikolog yang baru profesi misalkan di Indonesia seperti itu ya Pak Berman ya. Tapi yang sudah memiliki izin itu langsung 5 tahun gitu ya. Sementara penyesuaian penyesuaian prosedur penyesuaian kompetensi psikolognya bareng gitu ya Pak. Karena kan dalam rangka STR-nya nih, sebelum SILP kan ada STR nih. Nah, itu kan mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi psikolog. Nah, berarti itu startnya sama, tetapi pada saat yang satu kalau udah memiliki izin langsung 5 tahun, yang satu 2 tahun seperti itu ya, Pak. Gitu ya. Di pasal 30 ayat 2, coba. 30 ayat 2, itu kan nanti psikolog lulusan luar negeri itu masuk gitu ya. Kemudian melakukan tuh serangkaian prosedur penyesuaian kompetensi psikolog gitu kan. Itu kan nanti misalkan kalau misalkan saya lihat di contohnya ya Pak, di misalkan tenaga medis ya, itu kan nanti ada kayak penilaian dan lain-lain lah, kompeten atau tidak kompeten gitu kan. Nah, misalkan nih hasil penyesuaian kompetensi itu adalah kompeten. Nah, itu kan sebenarnya mulainya dari nol lagi kan nih. Sama nih, apakah dibedakan nih orang yang sudah memiliki izin dengan orang yang tidak memiliki izin gitu? Gitu sih, karena setara masuknya adalah sama gitu. Itu mungkin pertanyaannya, Pak. Ya, kalau kalau di prosedur penyesuaian kompetensi memang kan dites lagi gitu maksudnya ya Mas Bayu semuanya latar belakangnya segala macam di diuji lagi sehingga memenuhi atau tidak gitu tanpa eh, melihat dari praktik atau tidaknya gitu ya. Cuma saya izin untuk konfirmasi ke HIMSI ya Pak Irfan ya. Apakah ada jadi salah satu komponen gitu ya dalam penyesuaian kompetensi psikolog Pak Andik untuk WNI lulusan luar negeri ada pembeda nggak dia yang belum berpraktek sama yang sudah berpraktek artinya yang sudah memiliki izin sama yang belum memiliki izin ketika dia masuk ke dalam prosedur penyesuaian kompetensi psikolog itu nanti dihitungnya sama-sama
dari nol lagi atau memang itu jadi pertimbangan, Pak? Jadi kalau yang sudah praktek, maka dia akan mendapatkan surat izinnya itu 5 tahun. Sementara yang belum pernah praktek,